Kali ini kita bahas yang lagi ramai, ceramah Anies Baswedan di Masjid UGM. Cuman Anies dan kelompoknya yang berani bawa agama buat jadi bahan jualan politik secara sembrono. Viral, jadi pergunjingan, dan tentu ada yang pro kontra. Tapi kalau kita bedah satu persatu, kita bakal lihat jelas bahwa ini bukan sekadar kritik politik biasa. Ini kritik yang pakai gaya politik identitas yang terlalu berlebihan. Mari kita urai satu persatu. Anies bicara soal 3 cara mematikan demokrasi. Pertama, mengubah aturan main. Katanya, ada perubahan aturan di pemilu 2024 yang bikin seseorang yang belum cukup umur bisa maju. Jelas ini menyindir putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres. Oke, fair kalau mau kritik. Tapi coba kita pakai logika. Putusan MK itu bagian dari sistem hukum kita. Kalau mau dibilang demokrasi mati gara-gara aturan main diubah, ya tolong sekalian kritik juga saat Jakarta dipimpin Anies dulu. Ingat Formula E, aturan main anggaran bisa diubah sesuka hati. Ingat bagaimana proyek itu jalan tanpa hasil nyata sampai sekarang, itu demokratis. Dan satu hal yang penting, kalau putusan MK ini dianggap mematikan demokrasi, kenapa saat putusan MK di era SBY yang dulu meloloskan Jokowi di Pilgub Jakarta 2012 nggak dibilang begitu? Kenapa standar ganda? Demokrasi itu bukan demokrasi kalau hanya dipakai saat menguntungkan sendiri. Kedua, Anies bilang demokrasi dimatikan dengan cara menyingkirkan lawan politik. Katanya dia nggak bisa maju di Pilkada Jakarta 2024. Lah, emang aturan mana yang melarang Anies maju? Masalahnya bukan aturan, tapi nggak ada partai yang mau usung dia. Kenapa partai ogah dukung? Karena mereka tahu, Anies ini beban politik. Elektabilitas tinggi nggak cukup kalau rekam jejaknya nggak bisa meyakinkan. Partai politik bukan yayasan sosial. Mereka pasang calon yang bisa menang. Kalau Anies nggak diusung, ya itu karena dia gagal meyakinkan partai, bukan karena demokrasi dimatikan. Ketiga, Anies bilang demokrasi dimatikan kalau wasit ikut jadi pemain. Ini jelas-jelas narasi basi yang nggak terbukti. KPU dan Bawaslu dikendalikan. Ayo, mana buktinya? Kalau memang ada kecurangan besar, kenapa Anies nggak bawa bukti ke Mahkamah Konstitusi? Kenapa di sidang sengketa Pilpres, timnya cuma bawa asumsi dan cerita, bukan bukti konkret? Demokrasi itu bicara data, bukan sekadar tuduhan tanpa dasar. Selain nyindir Jokowi, Anies juga menyinggung program makan siang bergizi, gratis Prabowo. Katanya pendidikan itu bukan cuma soal makan, tapi soal budaya membaca. Loh, emangnya ada yang bilang makan siang gratis itu pengganti pendidikan? Yang benar itu, pendidikan bagus, butuh anak yang sehat, dan nggak kelaparan. Mau baca buku segudang, kalau perut kosong, otak nggak bakal bisa nyerap ilmu.